Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada kesemuanya anak-anakku kalian yang ketepatan pada yang mengikuti pembelajaran yang ada di kelas 9, baik putra maupun putri. Untuk pertama kalinya mari kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini Allah telah memberi hidayah taufiknya kepada kita kalian bisa melestarikan tugas-tugas yang tertentukan yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Lembaga Madrasah Miftahul Falah Cendono dengan ketentuan taufik dan hidayah itulah semata kita bisa melestarikan adanya pembelajaran yang ada. Untuk itu perlu kami sampaikan untuk utamanya, karena dari anak-anak kelas 9 ini mungkin selama beberapa tahun sudah pernah memasuki pintu gerbang dalam pendidikan yang ada di Miftahul Falah. Untuk lokasi yang ada ini mulai kelas 7 sampai kelas 8 selama masa 2 tahun belum pernah bertemu muka, belum pernah merasa menerima dari pembelajaran dari Bapak Abdullah Sa'ad. Untuk itu perlu kami sampaikan, tegas yang diberikan dari pimpinan lembaga yang ada kepada kami adalah jatuh pada kelas 9 saja. Perlu kami sampaikan juga bahwa materi yang terpercayakan kepada diri saya dari pimpinan Lembaga Madrasah Miftahul Falah, yaitu saat tahun ini setelah ada reformasi ya, yang terpimpin oleh beliau Bapak Nur Said ya, MPD. Dengan itu kami ditetapkan masih mengampu sesuai dengan tahun-tahun yang lalu, yaitu merupakan mengampu dengan materi yang dinamakan ilmu fikih salaf. Maka perlu itulah materi yang ada, pegangan kitab yang ada, melanjutkan dari pembelajaran yang ada yang sudah lalu pada saat anda kalian, anak-anakku kalian di kelas 8 yang mungkin pada saat dulu kalau tidak salah terkampu oleh beliau Bapak Makmun kalau tidak salah. Untuk itu pada saat ini di kelas 9 kamu kalian baik ini putra maupun putri ya, semua kelas itulah nanti untuk fikih salaf yang mengampu adalah saya. Untuk itu, untuk sebelumnya perlu kami sampaikan, kami serukan kepada anak-anakku kalian yang mungkin pada saat dulunya kamu belajar di kelas 7, kalau kelas 8 ini sudah ada petunjuk. Tidak ada jeleknya dan tidak ada salahnya kalau saya juga mengingatkan dan menambah daripada petunjuk-petunjuk yang diberikan dari Bapak Ibu yang dulu. Mohon yang perlu kami sampaikan saat ini adalah kami mohon kesemuanya mengawali pembelajaran yang ada, utamanya pada pembelajaran yang termasuk ilmu-ilmu yang harus kami cari, yang perlu kamu tuntut, karena pembelajaran fikih yang semacam ini dinamakan fikih salaf
ini termasuk pembelajaran yang terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu berbunyi thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib ain, tidak hanya wajib saja, wajib ain terhadap orang Islam laki maupun perempuan. Ini kalau kita selidiki, kita ketahui, kita memahami tentang hadis tersebut. Hadis tersebut adalah pakai kalimah yang ma'rifat, yaitu bukan tolabu ilmin, tapi tolabul ilmi. Maka di sini adalah ilmu hal, ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu-ilmu yang selalu kita pakai, kita gunakan sewaktu-waktu, termasuk ada fardu ain, ada fardu kifayah. Satu contoh fardu ain mengetahui dalam ilmu pembelajaran tauhid. Juga nonggone kuno fardu ain bagaimana mempelajari tentang ilmu fikih. Ada yang fardu kifayah termasuk nonggone kuno ya menjalankan ilmu yang kiranya cukup dipelajari, yang diketahui orang satu tapi yang lain sudah tidak mendapat dosa. Ini namanya fardu kifayah. Untuk itu, untuk permukaan pembelajaran pertemuan pertama ini dari kami kepada anak-anakku, yang perlu kami sampaikan yang sangat lebih positif untuk kita menuntut ilmu yang ada. Ini tidak hanya ilmu salaf saja, tapi mohon kepada semuanya ilmu yang nantinya kita cari, kita peroleh, kita dapatkan dari lembaga kita Miftahul Falah ini, untuk langkah yang kamu lalui dari awal pembelajaran sampai untuk seterusnya. Kami mohon dengan ada ketentuan niat, dengan niat yang baik, diniati dengan yang baik, fa insyaallah dengan niat Anda menuntut ilmu di Miftahul Falah dengan yang baik, kebaikan niat inilah bisa membawa dengan suatu yang tidak terkait dalam niat Anda. Contohnya, kita menuntut ilmu di Madrasah Miftahul Falah, ini tujuannya apa ya? Bisa dikatakan izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Ihya'uddin juga bisa, ngurip-urip agama. Ihya'ul Islam, ngurip-urip agama Islam. Menghidupkan untuk mengisi sesuatu hal yang di dalam hati Anda masing-masing, yang ilmu yang kamu masukkan dalam hati ini untuk menjalankan tugas-tugas takwa kita kepada Allah. Satu contoh, orang muslim, orang mukallaf terwajibkan untuk melakukan sholat. Tentang mengenai sholat, ini ada syarat dan rukun juga. Ini kalau kita tidak kamu ketahui dengan sepenuhnya, maka sholat Anda termasuk habaan mansuro, tidak ada buahnya apa-apa. Ini contoh. Maka termasuk untuk pembelajaran kitab salaf ini, saya bukan promosi untuk produk saya, artinya pembelajaran saya, materi saya itu enggak. Memang mungkin dari anak-anakku kalian pada saat di kelas 2 mungkin sudah ada pembelajaran yang terkait tata cara kita menuntut ilmu, ada niat dan ada sebagainya, ini mungkin ada. Maka penuntutan di ini merupakan menuntut ilmu fikih salaf. Ini dengan adanya ilmu-ilmu yang nantinya kita terima
dari bapak-bapak, kecuali saya mungkin ada, bukan dari saya saja. Ini memang fikih bisa tergolong untuk bisa kita ketahui sepenuhnya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada yang berbunyi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Belajarlah engkau dengan ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih adalah suatu yang lebih utama untuk mengajak kita nuntun nenggone kita nenggone keapian, nenggone kebagusan, lan nuntun kita nenggone ketakwaan. Wa adalu qasidi nganti sejuk. Wal ilmu hadi ila sunanil huda wal khisnu yunji min jami'i syada'id. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan untuk jalan petunjuk, bisa membentengi, yang bisa menyelamatkan segala sadaid kepayahan yang ada. Maka sebagaimana contoh ilmu fikih yang kita pelajari nanti, ada bersangkutan permasalahan sholat, kita menjalankan sholat ini di situ mengandung beberapa, ada syarat dan rukun. Rukun juga ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada apa itu sunat ab'ad, ada sunat hayat. Ini kalau tidak kita ketahui apakah sholat itu ada rukun yang merupakan wajib, rukun seperti niat wajib. Kita menentukan niat saja pada saat sholat ini beda-beda. Kalau sholatnya fardu, yang kita niati dalam sholat ini apa? Ya qasdul fi'li, ta'yin dan fardhon. Qasdul fi'li dengan contoh niat ingsun ta'yin, niat ingsun qasdul fi'linya niat ingsun sholat fardu duhur, ta'yinnya duhur, fardunya fardu. Ini niat yang semacam itu harus pada saat kita membaca Allahu Akbar. Untuk yang mudah saja, lafal takbir saja ini kalau tidak sesuai dengan ketentuan itu ya sholatnya tidak sah. Makanya kita harus bisa pandai-pandai mengetahui dengan baca takbir. Yang dibaca Allahu Akbar ini lam jalalanya harus tafkhim, tebal. Tapi kalau kita pakai membawa bacaan takbir ini, kalau bibirnya ini bisa dikatakan mudah untuk menyontohkan. Kalau bibirnya berpacaran, artinya apa? Berpacaran antara bibir atas dan bawah. Ini kok masuk bertemu, ini namanya bukan lam jalalah yang dibaca. Lalu apa? Ya wawu, Allahu Akbar. Makanya ini termasuk contoh dari saja nonggone kuno merupakan contoh daripada isi daripada kitab fikih yang kamu pelajari. Maka tadi kami menyinggung dengan niat yang baik tadilah kita pembelajaran untuk mempelajari kitab fikih salaf ini, kami untuk mendepankan mengenai masalah niat yang baik. Contoh tadi izul Islam, mengisi hati yang ada untuk demi berbakti pada Allah, atau menghidupkan agama Ihya'uddin, ya Ihya'ul Islam dan sebagainya. Ini permasalahan apa? Karena kami menunjukkan semacam itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat. Amal sahnya itu dengan menggunakan niat. Sesungguhnya segala amal yang sah. Ini kalau kita ketahui, innamal a'mal itu mudhof, yang dibuang
ini bukan afdhalul a'mal ndak, atamul a'mal nggih mboten. Tapi nopo? As-sahhul a'mal. Mboten afdhalu, mboten atamu, mboten nem as-sahhu. Sesungguhnya sesuatu yang menjadi sahnya amal adalah niat. Niatnya mau kami sampaikan biar dengan melestarikan niat yang baik. Fa insyaallah dengan niat yang baik, suatu yang kamu lestarikan untuk pembelajaran, untuk amal yang lain bisa tercakup juga. Contoh seperti halnya, contoh saja yang mudah dari Bapak Batik Al-Falah. Ini Al-Falah. Al-Falah dikatakan kalau kita nanti tahu bahasa Al-Falah dengan makna petani. Petani menanam padi di ladang. Setelah itu padinya tumbuh, tukul. Ini kecuali padi, benih padi yang ditanam itu bisa menumbuhkan yang lain. Merupakan apa? Yaitu merupakan rumput-rumput yang ada. Jadi rumputnya tidak tertanam. Namun dengan adanya padi yang ditanam, rumputnya ikut tumbuh. Padinya tumbuh, rumputnya tumbuh. Sebaliknya, ini petunjuk contoh niat yang baik. Apa? Nanam padi ini kami contohkan yang baik, sing elek rumpute katut. Tapi nanggone kono niate elek. Pada saat Anda mencari ilmu di lembaga Miftahul Falah dengan niat yang jelek, aku tak belajar di Miftahul Falah, menuntut ilmu dari situ, nanti saya hidupnya di dunia ini bisa bahagia. Aku duwe rezeki jembar, pinter bugai dan lain sebagainya. Dengan itu nanti akhiratnya tidak bisa tercakup. Maka contohnya sebaliknya, kalau kita menanam rumput di ladang, tidak mungkin akan tumbuh padinya. Ini contoh. Dengan sebagai itu banyak, maka kami harapkan untuk kamu untuk menuntut ilmu di Miftahul Falah dengan niat kami serukan dengan niat yang baik. Tadi utamanya fikih yang wajib kita tuntut. Dalam hadis diterangkan dari Rasulullah, kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Hadis dari Rasulullah begini, pirang-pirang amal yang ketoke gambari termasuk ngamal dunya. Tapi amal sing dilakoni mau ngamal dunya iso dadi ngamal akhirat krana apike niat. Contoh, anak-anakku kalian mungkin tidak mudah terus, ndak. Kita diberi waktu oleh orang tua untuk belajar terus, ndak. Tapi kalau nanti usia-usia yang sudah mencukupi untuk kita mencari pasangan, satu contoh, ini sudah berumah tangga, ini nanti menjalankan tugas berumah tangga. Okay. Artinya sudah berumah tangga berduaan dengan sang istri Anda besok, bukan sekarang, ya, besok. Ini melestarikan untuk ekonomi. Ada yang pagi Pak Tani ke ladang, ada yang tujar termasuk pedagang pagi ambil dagangan. Niat pada saat keluar, mau ke ladang, mau ke pasar, mau jualan, diniati dengan baik. Aku tak lunga-lunga ekonomi, mencari fadl dari Allah. Semoga mendapat rezeki yang halal untuk memberikan untuk tergunakan nafkah istri keluarga saya untuk sempurna. Ini dunia, tapi kalau diniati dengan baik
fa insyaallah nanggone kono bisa menjadi amal akhirat. Ini hadis Rasulullah begitu. Sebaliknya, makam amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Pirang-pirang ngamal sing ketoke rupa ngamal akhirat, tapi nanggone kono amal tersebut menjadi ngamal dunya krana niate elek. Ini banyak. Aku tak sregep lunga jamaah ring masjid, sholat jamaah, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, ngamal akhirat. Poso Ramadanan melu tadarusan, melu tarwehan dengan hati niate bukan karena Allah, karena mencari pahala dari Allah, tidak, tapi niate niat elek. Besok nanggone kono sanding masjid ana perawan sing ayu, aku bisa dadi mantune. Ini nanggone kono ternyata dengan niat yang jelek, maka amal seperti itu menjadi amal dunia saja. Maka untuk itu kami harapkan utamanya kepada anak-anakku kalian yang saat ini baru bertemu dengan Pak Abdul Saad, ya, Pak Abdullah Saad, nama lengkap saya, tapi panggilannya tersingkat biasanya Pak Abdul Saad begitu. Nama yang betul Pak Abdullah Saad, tidak usah kami menyampaikan alamatnya, tidak usah, yaitu nama saya begitu. Keluarga saya juga tidak kami kenalkan untuk kamu kalian. Yang pertamanya adalah saya menyerukan untuk kamu dengan niat yang baik. Demi kebaikan niat kita bisa memperoleh permasalahan yang kami tuntut, ilmu itu juga sampai bisa melestarikan ilmu yang kamu miliki, bisa kamu terapkan dalam hati Anda, yang nanti hati Anda ini termasuk nantinya adalah sesuatu yang menggiring, yang melestarikan semua anggota badan Anda. Kok bisa? Apa itu? Hati. Maka kalau nanti niat yang baik, ilmu yang kamu peroleh sudah kamu tuntut, kamu isikan, kamu masukkan dalam hati Anda, terus kamu bisa jadi seorang yang di situ bisa menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Ini apa betul? Kalau sampai di situ, untuk pribadi ini semata yang lain. Kalau hatinya baik, anggota yang lain bisa menjadi baik. Karena apa? Dalam hadis juga Rasulullah menghentikan, inna fi jasadi ibni adama lamudghah. Sesungguhnya dalam anak Adam itu ono sedaging segumpal. Idza saluhatil mudghatu saluhal jasad kulluh. Bila mana jasad daging segumpal ini kok baik, maka anggota tubuh Anda, anggota tubuh dari Anda kesemuanya bisa baik. Contohnya, aku ndak inginane dikai petunjuk karo Pak Guru kok. Aku baru belajar. Nanggone kono diserukan api-api ngamal iku salat nanggone awal waktiha. Afdhalul a'mal as-shalatu fi awal waktiha. Wis ana adzan, wis ana qomat. Wis ana adzan. Dalam surat Al-Jum'ah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadarul bayi. Ini ada petunjuk semacam itu. Aku ngono kok, anjen ayo cepet-cepet lungaring masjid, cepet-cepet lungaring musola. Ini karena apa? Anggota Anda, kaki Anda melangkahkan beribadah ke masjid, ke musola. Ini terawali karena terdorong dari hati yang terisi dengan kebaikan yang kamu miliki. Sebaliknya, wa idza fasadatil mudghah, bila mana mudghah ini kok jelek, rusak, fasadatil jasadu kulluh, maka jasad Anda menjadi jelek. Nonggone kono karena
tidak terisi dengan ilmiah, yang termasuk nyolong, termasuk nonggone kono limo iki nonggone kono tidak diizinkan oleh Allah. Aku ndak inginane di apa iku dikandani Pak Guru ya ngono. Ndak oleh minuman, ora oleh totoan, ora oleh. Dalam Al-Qur'an dikandakno nonggone kono ya, yang berbunyi innama ya'idukumus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Didhawuhi ngono kok. Aku nak nggone kono totoan ya emoh. Aku nak nggone kono iki mau apa iku jenenge minuman ya emoh. Minuman menjadi nggone kono menimbulkan permusuhan. Karena nggone kono iki mau tidak terisi itu. Nah, akhirnya apa itu terisi semacam itu, maka bisa baik. Tapi los-losan sekarang nonggone kono tidak kamu indahkan petunjuk yang ada, tidak kamu masukkan pada hati Anda pada saat kita menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru dari Miftahul Falah. Wis nonggone kono cara wong Jawa wis angger lunga teko, odak nonggone kono diperhatikan bungen tuwa, artinya mlebu kuping tengen, ngetidir metu kuping kiwa. Tidak masuk dalam hati, tidak ada ketentuan baik. Maka kami harapkan untuk yang pertama, nonggone kono, niatilah untuk kita belajar. Utamanya yang sudah lama yang silam, kalau yang silam belum niatnya semacam itu, mulai inilah tugas Anda di sanawiyah. Kita lestarikan di kelas 9 dengan niat awalnya, semakin nonggone kono kita perbaiki. Kita niati dengan baik. Karena saya yakin mungkin anak-anakku kalian yang dulu mulai kelas 1 belum tahu pembelajaran yang apa disampaikan Pak Guru, belum masuk kelas 8, kelas 9 mungkin tambah tahu. Makanya gimana? Kalau lebih tahu, makanya nunggune kono ya harus kita pelajari, kita lestarikan, kita laksanakan, kita kerjakan. Man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yadad illallah illa buddha. Sapa wong sing tambah ilmune kok ora tambah takwane, ya malah nggone Gusti Allah tambah aduin. Maka untuk itu ya mohon semacam itulah. Yang terutama tadi niat yang kami sampaikan untuk kamu kalian, karena niat ini teman fokus nanti puncak daripada saya ngamal itu adalah niat. Maka untuk pertemuan ini ya kami sampaikan untuk seruan niat kepada Anda kalian, yang niat itu ya tempatnya memang di hati, bukan nggone lisan niku ndak, di hati. Untuk pembelajaran yang ada, fikih utamanya yaitu dikarenakan fikih salah, pegangannya ya kita taklid tersebut sama dengan kelas 8. Untuk kelas 9 ini terawali dengan suatu yang terkait babun nikah. Babun nikah ya mungkin dari anak-anakku kalian ya mungkin ya sudah hampir mencukupi kalau nanti sudah lepas dari aliyah kita. Saya tidak membatasi di tengah-tengah sanawiyah nikah itu ndak usia berapa ini, tapi menetapi syarat. Ini nonggone kono ya kita pelajari sampai fikih ini ketentuannya bisa menyampaikan terkandung dalam kitab yang kita pelajari takrib, ada yang ubudiyah, ada juga yang muamalah. Yang depan yang kamu pelajari di kelas ya dari kelas 7 sampai kelas 8 kalau tidak salah, entah ini di kelas 8 awalnya, saya agak lupa. Ini bisa menyampaikan dengan ketentuan keterangan yang ada, isi dalam pembelajaran adalah ubudiyah, kita berbakti kepada Allah, merupakan ibadah kepada Allah. Contoh sholat, ya zakat, punya apa itu benda yang cukup
tindak haji, puasa, dan menjalankan syahadatain dan itu. Ini puasa, contoh, ini namanya ubudiyah, wajib yang kita kerjakan. Poso nunggu ini ya Ramadan kemarin, tapi yang lain-lain nunggu kuno tidak boleh yang lain-lain ya termasuk sunat. Satu contoh sunat. Kita bisa menjalankan untuk poso Senin Kemis, satu contoh. Atau kemarin yang baru kita lestarikan nunggu kuno tarwiyah Arafah. Ini termasuk sunat. Muakat ini. Juga ada hari-hari yang tidak boleh ditentukan untuk menjalankan puasa. Iden, Idul Fitri wa Idul Adha, Tasrek kemarin ya 11, 12, 13. Nggak boleh. Ini ketemuannya dari mana? Ya dari fikih itu. Kita tahu. Ini namanya depan yang kamu pelajari ubudiyah. Tapi di sini nanti muamalah. Muamalah apa, Pak? Muamalah itu yang bersangkut paut hubungan dengan sesama. Jual beli, pinjam meminjam, atau nunggone kono ijarah, yaitu sewa, atau nunggone kono iki mau ariyah silih-silihan. Ini namanya muamalah. Termasuk yang ini dikatakan di sini awal dari belajar kelas sambilan nanti nikah. Nikah nunggone kono yaitu akad yang mengandung rukun dan syarat. Yang mengandung rukun dan syarat. Ono syarate, ono apane. Ya nunggone kono nak cara wong lengaran niku wong Jawa lengarane mahar, tukon mahar, tukon ini maksudnya mahar ditentukan. Kalau wong Jawa lenggone kono sebagaimana di lingkungan daerah sini tumpakno diteri nganten wedo diteri diparani kol brondol atau apa ya, terus ada sekupinya di Beno. Ini bukan namanya dikatakan maharnya itu enggak, nanti maharnya ditentukan apa ya, gelang kalung dan sebagainya. Ini namanya mahar. Itu nunggune kuno ada syarat rukun yang semacam itu harus. Ini namanya nikah. Nah, terus nunggune kuno dikatakan nikah. Apa ada faedahnya? Ya ada. Dalam Al-Quran memang disebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya memang Allah Ta'ala nonggone kuno menunjukkan semacam itu, ada tali ikatan antara laki dengan perempuan. Tidak sebagaimana kaya hewan-hewan yang tidak mukalaf. Nung akhirnya saya naik dewi. Satu contoh, anaknya majang ning nggone mbuke ada Pak ya. Tapi kalau orang-orang mukalaf Islam ndak itu, ada ketentuan jalan yang ditentukan oleh Allah, hukum yang ada. Termasuk dari mana? Ya, kita pegangannya orang Islam ahli sunnah wal jamaah pegangannya Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Ini contoh nikah. Tadi kami sebutkan bahwa apa nikah? Ya akad yang menunjukkan yang mengkaitkan nonggone kono ada rukun dan syarat. Lalu ada faedahnya Pak wonten hikmahe kama qala ba'dul atibba, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak kedokteran, wa qul fuqaha, apa yang disampaikan oleh atibba itu ahli fikih nonggone kono cocok. Menimbulkan apa? Faedahnya apa nikah? Ya khibdun nasli. Yang pertama menjaga keturunan. Jadi keturunan kita nonggone kono bisa tertarikan. Iko anak iko. Iki nasl. Dari ora tunjangan
Artinya tidak bisa akhirnya meributkan itu enggak. Makanya nanti sampai juga perempuan yang tertolak ini sampai menjalankan iddah. Ini dengan tujuan apa? Bisa membedakan anak yang itu anaknya sopo, ya anaknya sopo wong wis nikah malih. Itu namanya hifdzun nasli. Itu faedah yang pertama, hikmah daripada nikah itu begitu. Ada 3 poin yang menentukan dengan hikmahnya nikah. Yang kedua, ikhrajuma yufsidu imsakuhu. Mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkan itu kalau tidak dikeluarkan menjadi kerusakan, ya, menjadi penyakit. Serangan. Imsak. Wasalisu nailul ladza. Yang ketiganya, fungsi hikmah daripada nikah adalah merkoleh keenaan, kesenangan, keenaan pada saat ya boleh dikata pada saat sang suami menjalankan tugasnya. Ini bisa itu juga nonggone kuno. Keenaan ini bisa kita ambil, tadi sudah kami singgung dalam ayat yang ada, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, agar kalian bisa tentram dengan adanya kita bernikah dengan perempuan yang ada. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, menjadikan kepada kalian untuk bersenang-senang, mawaddah, saling cinta menyinta. Nah, ini bisa dikatakan termasuk awal-awalnya anak-anak yang baru, yang muda-muda, yang mudi-mudi, yang baru nikah, itu enak, seneng, ya duaan, ya sae kandel, montore anyar, di hari-hari yang yang berbahagia. Satu contoh rekreasi dengan keduanya. Nonggone kono enak, seneng, mawaddah, ya asalnya nonggone kono bajunya, pakaiannya, semuanya melestarikan tugas rumah. Sebelum punya sang istri yang melestarikan mas kakang, tapi kalau setelah itu ibu-ibu ini ada keringanan dan kesenangan dari itu. Ini mawaddah begitu. Kalau masih muda semacam itu, kami lihat ya itu. Tapi kalau sudah nanti, sudah hari tua, ini yang kedua, rahmah. Apa yang namanya rahmah? Ya belas kasihan antara satu dengan yang lain. Bapak sudah tidak berkuasa, artinya usia sudah tua, sudah tidak bekerja, sakit-sakitan, ibu yang masih sehat. Ini siapa yang merawat dari bapak-bapak? Ya itu ibu tadi. Firman Allah menunjukkan itu. Sebaliknya kalau ibu sakit, yang merawat dengan bapak. Ini namanya mawaddah semacam itu. Ini kesimpulannya menimbulkan donggone kuno, ya nailul ladza sampai itu juga. Ya teko nonggone kono, ya pada saat dulu teko urung bojo, ya luru makanan sendiri, nggawe wedang dhewe, isa-isa dhewe. Tapi setelah itu, setelah punya istri yang sholihah, artinya semuanya ditarikan oleh sang istri, mulai dari pakaian kotor sampai setrikan, sampai juga mas kakang mau pergi dipakaikan juga. Ini namanya ada kesenangan tentang hasil daripada timbulnya pernikahan itu. Ini sampai itu dulu. Kami tidak menyampaikan tentang apa itu hukum-hukum nikah, itu hukumnya piye Pak. Ada 5 tapi tidak kami sampaikan untuk seterusnya. Ya nanti di kemudian hari mengenai masalah kalau sudah mengawali
pernikahan itu saja. Kalau nanti kami teruskan, kami lanjutkan poin yang kami sampaikan kepada anak-anakku kalian kelas 9 utamanya, yaitu tentang menghadapi apa itu pembelajaran yang pertama dengan baiknya niat. Semoga apa yang kami sampaikan, kami mohon bisa diterima dan ada manfaat dan barokah kepada kamu-kamu kalian. Amin Allahumma amin. Ya, untuk kami sampaikan itu saja. Kami akhiri pertemuan ini dengan bacaan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtaqimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.